Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita sering membahas tentang harta, penghasilan, dan investasi. Bagaimana cara menambah keuntungan dan menjaga masa depan. Namun, seringkali kita lupa bahwa dalam setiap harta yang kita miliki, ada hak orang lain di dalamnya. Dalam Islam, hal ini dikenal dengan konsep zakat. Zakat bukan sekedar sedekah, melainkan kewajiban bagi muslim yang telah memenuhi syarat seperti nisab dan haul. Secara sederhananya, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta sekitar 2,5% untuk diberikan kepada mereka yang berhak, yang bisa disebut mustahik. Lebih dari itu, zakat memiliki peran penting sebagai alat distribusi kekayaan yang membantu mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Menariknya, zakat juga dapat dipahami sebagai bentuk investasi, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Jika investasi bisa menghasilkan keuntungan materi, maka zakat memberikan manfaat yang lebih luas, keberkahan, ketenangan, dan pahala yang terus mengalir. Lalu, benarkah zakat adalah investasi yang tidak pernah rugi? Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Hukum Investasi Penanaman Modal Syariah kelas 6H, program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dengan saya yang pertama, Lutfi Adelia dengan NIM 232111278. Kenalkan, saya Muhammad Abdul dengan NIM 2321126. Saya dengan Fuad Hanafi dengan NIM 232111285. Kenalkan, nama saya Rasa Aditya Punyati dengan NIM 2321111. Dan saya masih Wulandari dengan NIM 2221118. Berikutnya, mari kita lihat bersama dalam video ini. Wah, naik lagi nih. Kalau kayak gini pasti kita gua pasti aman. Lu serius amat, Pak? Lagi mantau investasi ya? Iya Nyat, gua baru pantau nih investasi nih, baru naik nih. Uang gua pasti bakal ikut naik nih. Masuk akal sih. Tapi lo kepikiran nggak soal zakat? Zakat, Ya. zakat itu bukannya malah kurangin uangku ya? Mending aku investasinya aja lah, bisa berkali lipat uangku. Tapi zakat berbeda. Beda. Itu juga termasuk investasi loh, Pak. Investasi gimana? Kalian lagi bahas zakat ya? Ya nih, Alfat. Boleh ikut gabung nggak? Gak apa. Ini lihat, Alfat ini kayaknya belum paham tentang zakat. Kayaknya apa tuh pandangannya masih kurang ya tentang zakat. Kurang gimana ya? Kan di situ kan harga aku berkurang. Ya, cara angka emang berkurang, tapi zakat itu bukan tentang angka. Zakat itu juga punya tujuan sosial, Pak. Tapi gini tapi kalau menurut pandanganku tuh itu nggak secara langsung gitu. Jadi nggak apa namanya nggak secara langsung. Ya, emang nggak secara langsung, tapi itu bentuknya apa loh? Dan itu juga bikin harta kita lebih bermanfaat, Pak. Tapi aku masih kurang yakin sih kalau aku mau ke investasi zakat sih. Ya, wajar sih kalau Alfat belum paham tentang zakat, karena kan Alfat belum tahu tentangnya langsung. Kayaknya kita perlu minta penjelasan sih. Ya, mending kita tanya produksi aja. Oke. Assalamualaikum Bu. Jadi teman-teman mahasiswa ini kok kenapa tiba-tiba datang ke ruangan saya ini? Ini Bu, jadi ceritanya kita habis diskusi tentang investasi. Nah, teman saya ini masih bingung tentang siapa ini yang bingung, teman yang mana? Mas Alfat ya? Ya. Oh iya, gimana? Alfat ini masih bingung. Kalau zakat itu bagian dari investasi. Gimana Mas Alfat? Apa yang menjadi kebingungan Mas Alfat ini? Ya,
Mungkin gitu kalau aku uang pecahan zakat kan itu uang berkurang Bu. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait zakat itu apa? Baik, saya jelaskan ya teman-teman, terutama buat Mas Alfa. Jadi secara sederhana aja, dalam Islam zakat itu wajib bagi orang yang hartanya sudah cukup atau sudah memenuhi syarat, seperti nisab dan haul. Sudah tahu kan nisab dan haul itu apa? Ya. Nah, zakat itu diberikan kepada yang berhak, yang disebut dengan mustahik. Nah, kalau dari sisi ekonomi, zakat itu berfungsi untuk pemerataan harta agar tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tidak hanya pada orang-orang itu saja. Berarti itu dampaknya bisa dirasakan langsung ya? Ya, tentu Mas Depan. Akan lebih jelas itu sebenarnya kalau kalian ini melihat langsung bagaimana proses penerimaan zakat itu oleh mustahik secara langsung. Hari ini teman-teman free nggak? Sudah tidak ada waktu lagi? Kosong. Kalau aku kosong sih. Kosong. Barat kan? Oh, libur ya. Jadi gini aja, nanti sekitar sore Ibu ajak teman-teman mahasiswa untuk langsung datang ke salah satu rumah penerima zakat. Oh, iya. Dekat kok dari kampus kok. Teman-teman bisa? Bisa. Ya. Oke. Karena kebetulan ini jam 2 saya masih ada jam mengajar, nanti sekitar jam 4-an Mbak Ratna ya bisa menghubungi Ibu lagi ya untuk info lebih lanjut untuk kita nanti ke lokasi mustahik. Itu ya teman-teman. Ada yang ditanya lagi? Mungkin dari aku cukup sih. Ya, Cukup. soal Ya. Terima kasih Bu. ya, oke, sama-sama. Nanti ketemu lagi ya jam 4-an ya. 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 Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Eva, apa kabar? Ini saya dengan teman-teman mahasiswa itu mau silakan juga. Oh iya, silakan Bu, silakan. Di Bu Eva, apa kabar hari ini? Ingat saya kan Bu? Iya Bu, masih. Jadi ini saya di sini dengan teman-teman adik-adik mahasiswa dari UIN. Jadi mereka ini mau belajar langsung dan mengasih ilmu dari Ibu mengenai zakat. Jadi Ibu mungkin bisa memberikan informasi kepada adik-adik yang Ibu berkenan. Ada yang mau tanya kepada mereka? Ibu boleh ceritakan mengenai kondisi Ibu ini bagaimana? Ya, sebenarnya kondisi saya untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari saja masih kurang. Saya bertanya Bu, setelah menerima zakat itu apakah ada perubahan atau bagaimana ya? Alhamdulillah, setelah saya menerima zakat ini, saya bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari dan mempunyai usaha kecil-kecilan di rumah. Karena belum besar, tapi sangat membantu dan memberi saya harapan. Nah, teman-teman mahasiswa dari sini kan kita bisa melihat bahwa zakat itu tidak hanya membantu secara sementara, tapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan. Bisa dilihat tadi contohnya dari kehidupan Ibu Reta ya sebelum mendapatkan manfaat dari zakat tersebut dan setelah mendapatkan manfaatnya. Ya, Mas Alfat sudah paham untuk atas kebingungannya tadi? Alhamdulillah sudah sangat paham. Alhamdulillah. Dulu aku pikir zakat itu merugikan. Tetapi sekarang aku sadar kalau itu salah. Zakat bukan soal kehilangan, tetapi juga soal memberi harapan. Dan sekarang aku paham zakat itu penting dan gak pernah merugikan untuk aku dan juga untuk orang lain.